Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan ke-10. Ya, ini masih tentang teorema faktor persekutuan terbesar. Ya, jadi ada banyak sekali teorema faktor persekutuan terbesar yang akan kita bahas pada mata kuliah teori bilangan ini. Jadi ini merupakan teorema lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Oke, kita langsung saja masuk ke teorema berikutnya, yaitu teorema 2.17. Apa bunyi dari teorema ini? Teorema 2.17 itu menyebutkan ini, intinya itu ini. Lihat apa yang saya lingkari ini ya. Jadi yang seperti ini. Bunyinya apa? D adalah atau sama dengan FPP dari X dan Y. Yang ini ya, D adalah FPP dari X dan Y jika dan hanya jika ini semua. Sampai sini ya, sampai sini. Jika D itu lebih dari 0, D itu habis membagi X, dan D itu habis membagi Y. Kemudian ada tambahan lagi, F itu habis membagi D. Apa F itu? Ini diketahui nih loh ya, ini diketahui. F itu adalah faktor dari X dan Y. Oke? F itu adalah faktor dari X dan Y. Ini bukan yang hendak kita buktikan, tapi ini adalah yang diketahui. Yang harus kita buktikan itu ini, mulai D lebih dari 0 sampai F kurang dari D. Gitu ya. Sekali lagi, F adalah faktor X dan Y, itu adalah diketahui, bukan yang akan kita buktikan. Oke, karena di sini menggunakan tanda jika dan hanya jika, berarti kita membuktikannya dua kali, dua arah. Dari sini, ini yang diketahui, kemudian akan kita buktikan itu ini. Kemudian yang kedua, ini yang diketahui, dan akan dibuktikan bahwasanya D itu adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembuktian yang pertama, dua kali. Bukti yang pertama yang akan kita buktikan adalah ini yang diketahui, D sama dengan X, Y, atau D adalah FPP dari X, Y, maka D itu habis membagi X, D itu habis membagi Y, dan F habis membagi D. Apa F? F itu faktor dari X dan Y. Sembarang faktor tentunya. Ya, terus gimana caranya? Oke, pertama-tama kita definisikan aja terlebih dahulu. D sama dengan X, Y. Artinya kan D adalah FPB dari X dan Y. Apa definisi dari FPB dari dua bilangan bulat? Tentunya ingat, kalau FPB itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Artinya apa? D-nya itu lebih dari 0. Kan gitu kemarin, definisi FPB. FPB itu selalu bernilai positif. Artinya lebih dari 0. Kemudian yang namanya FPB, ada yang nyebut GCF, GCD kayak gitu ya, faktor persekutuan terbesar. Artinya D itu habis membagi X dan D itu habis membagi Y. Ingat ya kemarin itu ya. Apa Pak? Definisi 2.2 atau definisi FPB. Itu. Jadi dengan definisi saja kita sudah membuktikan D lebih dari 0, D habis membagi X dan D habis membagi Y. Tinggal F habis membagi D. Itu saja yang perlu kita buktikan. Dalam pembuktian yang pertama ini tentunya. Dengan menggunakan definisi ini sudah terbukti 3 kali. Maksud saya sudah terbukti 3 data. Ini, dan ini. Oke, kita lanjutkan. D adalah FPP dari X, Y. Kita buat itu yang namanya kombinasi linier. Kan ada ya, teorema kombinasi linier. Yang mana kalau misalnya D adalah FPP dari X dan Y, maka bisa dibentuk D itu menjadi X kali M ditambah N kali Y. Ingat, di sini M dan N-nya merupakan bilangan bulat. Kayak gitu ya. Menggunakan apa? Teorema 2.12 atau teorema 2.12 yang membahas tentang kombinasi linier. Gitu ya. Jadi, FPB itu selalu bisa dibawa ke dalam bentuk kombinasi linier. D-nya X kali M dan N kali Y, dengan M dan N adalah bilangan bulat. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita diketahui bahwa F itu adalah faktor X dan Y. Apa arti dari faktor? Arti dari faktor itu kan berarti F habis membagi X dan F habis membagi Y. Ya enggak? Itu definisi dari faktor. F faktor X dan Y. Atau notasi matematisnya lah. Bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. F faktor dari X dan Y. Berarti F habis membagi X dan F habis membagi Y. Apakah tentu ini FPB? Apakah F itu pasti FPB? Pertanyaannya kayak gitu. Apakah F itu FPB kalau misalnya sudah ada tanda kayak gini?
Kan Pak, F itu kan habis membagi X, F itu juga habis membagi Y, berarti FPP dia. Ingat ya, kalau seperti ini, dia masih belum tentu dikatakan FPP. F habis membagi X, F habis membagi Y, maka F itu adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Tetapi belum tentu dia adalah faktor persekutuan yang terbesar. Ingat ya, yang terbesar. Yang terbesar apa? Yang terbesar itu D. Kan sudah diketahui. Yang terbesar adalah D. Di sini diketahui F adalah faktor dari X dan Y. Ya sudah, hanya ini saja. F habis membagi X dan F habis membagi Y. Gitu ya. Itu dari notasi matematisnya, atau notasi matematikanya. Selanjutnya, ingat ya, kalau misalnya saya punya F habis membagi X, maka boleh kan saya tuliskan F habis membagi MX. Sama, yang ini juga kayak gitu. F habis membagi Y, maka F habis membagi MY. Kayak gitu ya, dikalikan sesuatu. Lihat lagi teorema 2.1. Sama halnya kayak gini loh. 2 habis membagi 4. Artinya 2 habis membagi 4 kali 2. Kayak gitu ya. 4-nya itu X, kemudian ditambah 2, M-nya itu 2, selesai. M-nya itu berapapun pasti habis dibagi F, kalau misalnya X-nya itu habis dibagi F. Kayak gitu ya, perhatikan lagi teorema 2.1. Nah, kemudian sekarang kita sudah punya dua bentuk ini. Ada F habis membagi MX, ada F habis membagi MY. Maka F habis membagi MX ditambah MY. Gitu kan? Sama halnya kayak gini. 2 itu habis membagi 4. 2 itu habis membagi 6. Artinya 2 habis membagi 4 ditambah 6. Benar kan? 4 tambah 6 berapa? 10. Benar kan? 2 habis membagi 10. Gitu. Jadi itu menggunakan teorema ini. F habis membagi MX ditambah MY. Menggunakan teorema 2.4. Gitu ya. Nah, sekarang MX plus MY. Di sini sudah diketahui bahwasanya MX atau XM kan sama saja perkalian. Ditambah NY itu sama dengan D. Sekarang saya substitusikan, jadinya F habis membagi D. Gitu ya. Sudah selesai, berarti F habis membagi D itu sudah terbukti. Jadi untuk satu arah, yaitu ke arah kanan, di mana yang diketahui adalah D adalah FPB dari X dan Y, maka D lebih dari 0, D habis membagi X, D habis membagi Y, F habis membagi D. Untuk F faktor, semua faktor persekutuan dari X dan Y, maka itu sudah terbukti. Ya. Jadi ke arah kanan kita sudah bisa membuktikan, selesai. Dx, dy, fd, ini ya, dx, dy, ini yang d-nya lebih dari 0, ini yang f habis membagi d-nya. Oke, sekarang ke arah kiri. Sekarang yang diketahui itu ini, ya, sampai sini. Yang akan kita buktikan adalah d merupakan FPP dari x dan y. Gimana cara membuktikannya? Kita lihat. Kita lihat ini ya, jadi ini yang diketahui, D lebih dari 0, D habis membagi X, D habis membagi Y, F habis membagi D, dan F adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Yang akan kita buktikan, D itu adalah FPP dari X dan Y. Itu yang akan kita buktikan. Oke, kita beranjak dari ini aja dulu. D itu lebih dari 0, D habis membagi X, dan D habis membagi Y. Artinya apa? D adalah faktor persekutuan dari X dan Y, gitu kan? D adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Apakah dia terbesar? Masih belum tentu, kita masih belum tahu. Ya, pokoknya faktor persekutuan. Bisa saja positif, cuma masih belum terbesar. Seperti halnya 6 dan 12. 6 dan 12 ya. Ada dua bilangan yaitu 6 dan 12. Faktor persekutuannya kan 2. Ya nggak? Kenapa kok 2? Ya karena 2 habis membagi 6, 2 habis membagi 12. 2 itu lebih dari 0, tapi 2 di sini bukan FPP, bukan yang terbesar meskipun lebih dari 0. Mudahnya seperti itu. Oke? Jadi, dari D lebih dari 0, D habis membagi X, dan D habis membagi Y, kita dapat bahwa D adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Oke? Saya lanjutkan. F itu adalah faktor X dan Y. F habis membagi D. Ini ya, diketahui ya, F itu habis membagi D. Apa artinya? D itu lebih dari sama dengan F. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. D-nya itu kan lebih dari 0. Ini sudah diketahui ya. D-nya itu lebih dari 0. Sedangkan F itu adalah faktor dari X dan juga Y. Oke? Faktor dari X dan juga Y. D-nya itu habis dibagi F. Pasti D yang ada di sini itu lebih dari F. Kayak gitu ya. Pasti D yang ada di situ lebih dari F. Soalnya F itu adalah faktor.
Kalau misalkan saya ambil D-nya 2, F-nya itu 4. Apakah benar di sini kalau F itu habis membagi D? Tidak. Padahal ini tuh yang diketahui. Arti dari diketahui itu kan kita yakini kebenarannya. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu bahwa F itu adalah sembarang faktor dari X dan Y, dan D itu adalah faktor persekutuan dari X dan Y, tetapi F itu habis membagi D. Artinya apa? Ingat ya, F itu adalah faktor persekutuan dari X dan Y. D juga demikian, faktor persekutuan dari X dan Y. Dan diketahui bahwasanya F itu habis membagi D. Artinya apa? D itu pasti lebih dari sama dengan F. Gitu ya. Ingat bahwasanya D itu lebih dari 0, F itu lebih dari 0, gitu aja wes. Cari kalian teoremanya itu teorema berapa buat latihan ya. Oke, kita sudah punya D itu lebih dari sama dengan F. Ingat lagi bahwasanya F di sini adalah sembarang faktor dari X dan Y. Artinya faktor persekutuan dari X dan Y, tapi sembarang. Jadi kita milih sembarang faktor persekutuan dari X dan Y, itu nilainya selalu lebih kecil daripada D. Atau dengan kata lain, D itu selalu lebih besar daripada F. Artinya apa? Karena D selalu lebih besar, dapat disimpulkan bahwasanya D itu bukan hanya faktor persekutuan saja dari X dan Y, tetapi D adalah faktor persekutuan X dan Y yang terbesar. Atau D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Sudah selesai ketemu yang ini ya kalau dinotasikan. Kayak gitu. D sama dengan FEB dari X dan Y. Setelah kita melakukan pembuktian dua arah dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, maka kita bisa membuktikan bahwasanya yang ini berlaku dua arah jika dan hanya jika seperti ini. Gitu ya. Itu untuk teorema 2.17. Teorema pertama pada pertemuan kali ini tentunya. Oke, sekarang ada teorema yang baru, yaitu teorema 2.18. Sebentar. Apa bunyinya teorema 2.18? Ini malah lebih mudah saya kira. Ini hanya membuktikan bahwasanya FPB dari X dan Y, yang ini ya, FPB dari X dan Y itu sama dengan FPB dari Y dan X, sama dengan FPB dari negatif X dan Y, sama dengan FPB dari X dan negatif Y, sama dengan FPB dari negatif X dan negatif Y. Pembuktian yang mudah itu bisa dilakukan dengan cara mendaftar faktor-faktornya, kemudian mencari persekutuannya, kayak gitu ya. Soalnya ingat lagi di pertemuan awal tentang FPB, bahwasanya faktor dari suatu bilangan positif dan negatif selama itu sama, maksudnya X dengan negatif X, gitu ya. Faktornya itu pasti sama. Soalnya di dalam faktor itu ada bilangan positif, ada juga bilangan yang negatif. Gitu ya. Jadi yang ini silahkan dibuat latihan. Sebagai latihan. Cara yang mudah gimana, Pak? Cara yang mudah gampang. Kalian bisa membuat yang harus kalian lakukan ya, jangan pakai mendaftar, itu terlalu mudah. Karena level kalian itu sudah mahasiswa, kalian gunakan definisi faktor. Definisi FPB. Misalkan aja dulu bahwasanya FPB dari X, Y yang ini itu D. Kayak gitu ya. Artinya apa? Gunakan definisi. Artinya apa? D itu habis membagi X, D itu habis membagi Y, D itu lebih dari 0. Gitu kan ya? Nah, kemudian setelah D habis membagi X, maka D habis membagi Y, kemudian dibalik-balik. Dan itu kan kalau cuma dibalik nggak masalah. Jadi yang ini nanti. Ya, yang pertama. Kemudian D habis membagi X misalnya. Kemudian kalian turunkan dari D habis membagi X menjadi D habis membagi min X. Gitu ya, pakai teorema berapa, Pak? Coba dilihat lagi yang kemarin. Gitu ya. Kalian bisa melihat teorema 2.18 ini di buku sepertinya ada, tapi kurang lengkap sepertinya. Jadi kalian lengkapi sebagai latihan. Mudah kok ini. Karena mudah, saya berikan kepada kalian untuk latihan gitu aja. Kita lanjut ke teorema 2.19. 2.19 yang poin A tentunya. Apa bunyinya? Gini, FPB dari X dan Y yang ini itu sama dengan FPB dari X dan Y ditambah AX. Tetap ada dua bilangan, bilangan yang pertama itu sama. Bilangan pertamanya X yang ini ya, tetapi bilangan yang kedua itu berbeda. Yang di sini itu Y, yang di sini Y ditambah AX. A-nya itu terserah. Pokoknya di sini Y ini sama, ini X-nya itu sama. Ya, A-nya itu terserah berapapun. Apakah benar, Pak, itu sama FPB-nya nanti? Coba kita buktikan. Perlu kalian ketahui,
Ini kan FPP ya, FPP dari X dan Y, yang ini FPP dari X dan Y ditambah AX. Kalau FPP, ingat kuncinya bahwasanya FPP itu selalu bernilai positif. Jadi selalu lebih dari 0. Ini lebih dari 0, ini lebih dari 0 ya. Ini kan sama, ini sama juga. Sekarang sudah lebih dari 0 semuanya. Maka bagaimana untuk menyimbolkan itu sama dengan nantinya? Maka kita membuktikannya 2 kali. Membuktikan yang pertama adalah FPP dari X dan Y, yang ini ya, FPP-nya ini, itu habis membagi FPP-nya yang ini. Nah, yang kedua yang akan kita buktikan sebaliknya, FPP ini habis membagi FPP dari X dan Y. Ketika ada dua bilangan, yang pertama FPP-nya ini dan ini ya, itu kan dua bilangan yang berbeda. Bisa jadi, misalkan, ada dua bilangan yang berbeda tapi saling habis membagi. Maksudnya, bilangan pertama habis membagi bilangan kedua habis membagi bilangan pertama. Dalam tanda kutip, kedua bilangan itu lebih dari 0. Maka, kedua bilangan tersebut bernilai sama, kayak gitu. Makanya untuk membuktikan kesamaan ini harus dibuktikan terlebih dahulu saling membaginya. Itu ya, saling membaginya. Oke, bukti yang pertama. Kita mau membuktikan bahwasanya gini, X, Y. Saya tidak memisalkan D ya, tapi kalian boleh memisalkan, andai kata Pak, FPP dari X dan Y itu D, boleh. Tapi di sini saya tidak menggunakan variabel D. Kalian gunakan variabel D boleh. FPP dari X dan Y itu habis membagi X, jelas karena FPP adalah faktor persekutuan terbesar gitu ya. Dan D habis membagi Y, atau FPP dari X dan Y juga habis membagi Y. Jelas ya, itu dari definisi FPP. Kemudian dari sini FPP dari X dan Y habis membagi X, maka FPP dari X dan Y habis membagi A kali X juga. Gitu kan? Dikalikan sesuatu. Teorema 2.1. Kalau misalnya kalian belum percaya, bisa dibuka materi yang kemarin. Oke, sudah. Sekarang ini X, Y, FPP dari X, Y habis membagi AX. Di sini juga sudah diketahui bahwasanya FPP dari X dan Y itu habis membagi Y. Dari dua ini, 1 dan juga 2, maka kalau dijumlahkan juga habis dibagi FPP dari X dan Y. Menggunakan teorema berapa? Teorema 2.4 ya. Yang ini habis membagi ini juga habis dibagi ini, maka ini ditambah ini itu juga habis dibagi ini, gitu ya, dibagi FPP dari X, Y. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari sini ya, baris ketiga ini, FPP dari X dan Y habis membagi AX ditambah Y. Dan di sini juga ada FPP dari X dan Y habis membagi X. Jadi dari dua ini, 1 dan juga 2, maka kita tambahkan lagi, kita gunakan teorema 2.4 lagi. Maka habis penjumlahannya itu habis dibagi D, atau habis dibagi FPP dari X dan Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya X ditambah AX plus, X ditambah AX plus Y. Habis dibagi FPP X dan Y. Maka kita sudah bisa membuktikan bahwasanya apa? Bahwasanya X, Y, sekali lagi X, Y itu kan habis membagi X, dan X, Y habis membagi mana tadi, Y ditambah AX yang ini. Maka yang ini kurang ya, ini kurang benar ya, ini bukan penjumlahan, ini harusnya kayak gini ya, FPP juga, maksudnya seperti itu. Saya benahi langsung saja biar nggak bingung, soalnya kalau nggak saya benahi nanti bingung. Yang ini X-nya itu bukan di sini, tetapi di dalam sini. X, nah gini harusnya. Nah, oke, selesai. Ini bukan teorema 2.4, tetapi definisi FPP. Oke, kita masukkan. Oke, saya jelaskan lagi sedikit, singkat saja. Dari sini kita sudah punya bahwasanya X itu habis dibagi X, Y, dan juga AX plus Y itu habis dibagi X, Y. Kan berarti apa? Berarti D itu atau X, Y, FPP dari X, Y ini merupakan faktor persekutuan juga dari X dan juga AX plus Y. Gitu ya, faktor persekutuan dari X dan juga AX plus Y. Maka sama ini sama.
karena faktor persekutuannya juga, maka kita bisa menuliskan bahwa FPP dari X dan Y itu habis membagi yang ini. X, yang ini ya dari sini, AX plus Y itu dari sini. Pak, kok beda? Bedanya kan cuma di penjumlahan. Di sini Y ditambah AX, sedangkan di sini adalah AX ditambah Y. Gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Oke, kita bisa lanjut ke pembuktian selanjutnya. Soalnya, oke, yang ini. Barusan sudah dibuktikan bahwasannya belum. Oke, itu adalah faktor persekutuannya, gitu kan ya. Nah, sekarang berangkatnya yang tadi itu kan dari sini, maksudnya dari sini ya. Kita baru membuktikan yang atas ini. Kita sudah membuktikan bahwa FPP dari X dan Y itu habis membagi FPP dari X dan AX plus Y, gitu ya. Jadi kita baru membuktikan yang atas. Sekarang kita akan membuktikan yang bawah, di mana FPP dari X dan Y ditambah AX akan habis membagi FPP dari X dan Y. Jadi kita berangkatnya dari sini. Kalau tadi kan berangkatnya dari sini ya, yang atas ini ya, FPP dari X dan Y ini. Maka sekarang kita akan berangkat dari sini. Seperti apa, Pak? Oke, kita lihat. Ini masih sama. Kita berangkatnya dari yang ini, yang bawah ini. Kalau yang atas kan sudah tadi, sekarang yang bawah. FPP dari X dan Y ditambah AX ini, ya, itu jelas habis membagi X. Kenapa? Karena FPP dari X dan Y plus AX. Anggaplah ini F atau E atau apa gitulah. Yang jelas FPP dari X dan juga Y plus AX. Definisi FPP pasti habis membagi kedua bilangan tersebut. Kedua bilangan tersebut apa ya? X itu sendiri dan Y plus AX yang ada di sini ya. Jadi ini itu habis membagi X dan ini yang sama itu habis membagi Y plus AX. Gitu ya. Oke, next. Pakai definisi sama kayak tadi persis, cuma berangkatnya yang berbeda. Sekarang dari sini, ini ya, cuma yang belakang itu tak kalikan dengan A. Sama aja kan ya? Pakai teorema apa? 2.1 sama persis yang dengan yang sebelumnya ya. Kemudian di sini kan juga saya punya X, Y ditambah AX habis membagi. Dari mana, Pak? Kamu punya yang ini, kamu punya yang ini. Ya nggak? Jadi kamu punya dua ini. Dari ini, maka udah langsung ditambahkan aja. Atau langsung dikurangi aja maksud saya. Jadi yang atas Y plus AX dikurangi AX. Boleh. Pakai teorema berapa, Pak? Teorema 2.9. Kamu bisa lihat yang kemarin. Ya. Jadi yang Y plus AX dikurangi AX sama dengan Y. Itu tetap habis membagi FPP dari X dan juga Y ditambah AX. Kayak gitu. Oke, selanjutnya dari sini ya. Dari sini FPP dari X dan Y plus AX itu habis membagi Y, dan FPP dari X, Y plus AX itu habis membagi X. Artinya apa? Artinya FPP dari X dan Y plus AX adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Kalau faktor persekutuan artinya apa? Ya sudah, berarti FPP dari X dan Y plus AX itu habis membagi X dan Y. Mudahnya gini wes. Ini ya, ini yang belakang sama. Ya, kalian gunakan yang ini, kalian lingkari, yang ini kalian lingkari. Nah, yang ini kalian lingkari juga. Belakangnya itu sama, FPP X dan Y plus AX. FPP X dan Y plus AX. Jadi di sini tetap FPP X, Y plus AX. Di sini itu Y, di sini itu X. Artinya apa? Yang belakang ini merupakan faktor persekutuan dari X dan Y. Makanya dituliskan seperti ini. Gitu ya. Jadi dari pernyataan kedua kita sudah bisa membuktikan bahwasanya FPP dari X dan Y ditambah AX itu habis membagi FPP dari X dan Y. Karena tadi yang pertama di slide sebelumnya ini sudah terbukti, kemudian di slide kedua ini sudah terbukti, maka jelas. Kalau misalnya sama-sama habis membagi, dua bilangan bulat, sama-sama positif, saling habis membagi, maka dua bilangan tersebut adalah dua bilangan yang sama. Gitu ya. Maksudnya seperti apa sih? Ini saya kasih contoh ya. Maksud dari teorema 2.19 barusan. Ini bunyi teoremanya. FPP dari X dan Y itu sama dengan FPP dari X dan Y ditambah AX. Contohnya begini. Kalian coba perhatikan, cari FPP dari 12 dan 4.
Berapa FVP dari 12 dan 4? Pasti 4 jawabannya, gitu ya. Nah, sekarang berapakah FVP dari 12 dan 28? Tanda tanya, kita nggak tahu. Coba kita jabarkan, faktor dari 12 itu. Faktor dari 28 itu. Cari yang sama, yang sekutu, dan yang terbesar. Berapa? Ada 4, oke. Maka FVP dari 12 dan 28 adalah 4. Sekarang, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara ini, tetapi akan memakan waktu. Jika kalian jeli, kalian bisa menguraikan yang di sini saja, tanpa menguraikan yang ini banyak ini. Jadi FVP dari 12, 28 ini ya, 12 dan 28, ingat, 28 itu kan sama dengan 4 ditambah 2 dikalikan 12. Ya enggak? 2 kali 12 berapa? 24. 24 tambah 4, 28. Sesuai. Dan ini coba lihat, 4 di sini 4. Sama ya, Y di sini Y. Gitu. Kemudian yang kedua, ini 12, ini juga 12. Sama ya, ini X, ini juga X. Yang tengah itu berapa? Hanya kebetulan di sini 2. Di sini kamu ganti 3 pun 4, 5, 6, dan seterusnya, pasti hasilnya akan sama. Hasilnya yaitu 4. Boleh kalau mau ngecek gunakan yang ini, deskripsi. Tetapi kalau kalian jeli bisa melihat, oh 28 itu kan 12 dikalikan 2 ditambah 4, atau dibalik, 4 ditambah 2 dikalikan 12. Maka kalau bisa dibuat dalam bentuk seperti itu, maka pasti FVP-nya sama, nggak usah diajar, selesai. Gitu ya, itu kalau kalian jeli. Itu maksud dari FVP ini tentunya. Sekarang ada teorema 2.19 yang B. Ini mirip persis, cuma kalau yang A, X-nya itu tetap, Y-nya itu yang berubah jadi apa tadi itu? Y ditambah AX, kalau yang ini yang depan yang berubah jadi X ditambah B. Gitu kan ya? Ini ini B elemen Z seharusnya, bukan Y. Sekali lagi di sini B elemen Z. Ya, di sini B elemen Z. Caranya sama persis. Cuma kalian harus mengubah A-nya jadi B tentunya, kayak gitu ya. Sama persis caranya, lebih dari 0, karena sama dengan, maka kalian harus membutuhkannya itu 2 kali, saling habis membagi. Gitu ya. Jadi buktinya ini sebagai latihan. Caranya persis sama. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan ke-10 ini. Semoga apa yang ada pada video ini bisa kalian pahami dengan sejelas-jelasnya. Andai kata ada yang masih belum dipahami, silahkan catat, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Oke, agar kalian dapat notifikasi ketika saya mengupload video, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Jadi kalian bisa selalu update kayak gitu tentang video-video pembelajaran materi teori bilangan yang sudah saya upload. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.